Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan aplikasi online yang berbasis web ya. Jadi untuk aplikasi ini bisa kita gunakan di toko, minimarket, apotek, toko obat dan lain sebagainya. Jadi ini tampilan depannya, dashboardnya ya. Itu sangat informatif sekali, jadi bisa membantu kita untuk tahu berapa persen barang pembelian, penjualan maupun laba ruginya hmm, sudah tampil di halaman awalnya, halaman admin di sini ya. Jadi kalau di halaman admin ini kelihatan, tapi kalau tidak di halaman admin ini tidak kelihatan ya. Hanya sebatas mungkin informasi selamat datang, produk, pemasok, pelanggan maupun penerima. Ya. Kemudian untuk melakukan penjualan bisa kita klik di sini kasir ya. Ini ada harganya pun ada eceran, ada grosir 1, ada grosir 2. Kemudian ada daftar penjualan. Jadi saya bisa melihat lagi barang-barang yang kita jual tadi ya. Ini bisa kita print ulang lagi. Nah, itu ya. Bisa kita cetak juga ya. Kemudian ada persediaan daftar produknya apa aja. Kita bisa lihat dan kita edit. Kita mau mengedit. Kemudian kalau mau menambah kemasan nggak bisa karena ini udah multi kemasan ya, box sampai pak misalkan kita tambah berapa saset di sini ya. Kemudian kalau kita hapus bisa, kalau mau menambah ini ya. Ini ada harga lama, harga baru, sebelum PPN, sudah PPN. Ini bisa kita klik sini atau kita ketik sini, sama aja. Ini untuk mempermudah kita aja dalam penginputan barang. Jadi kita tidak perlu lagi konversi PPN. Sekarang PPN 11%, untuk tomato belakang 10.000. Agak lemot sinyalnya ya. Kita refresh dulu. Nah, itu ya. Nah, tadi agak lemot sinyalnya. Misalkan harga 10.000 udah otomatis. Sekarang bukan 11.000 ya. Jadi 11.100 dari PPN-nya 11%. Ya. Kemudian bisa tambahkan gambar di sini. Kemudian statusnya apa? Bisa konsiasi atau non konsiasi juga bisa ya. Untuk barang-barang konsiasi mungkin bisa kita statusnya konsiasi, kalau tidak berarti non konsiasi. Kemudian ada pembelian, daftar pesanan, daftar pembelian ketika kita melakukan penerimaan untuk pesanan. Sebelum melakukan penerimaan, kita melakukan pesanan untuk melihat, untuk membuat daftar-daftar pesanan ini ya. Daftar pesanannya ya, sudah dipesan, maka barang datang kita lakukan penginputan di sini, tambah pembelian ini ya. Untuk penerimaan
Untuk penerimaan ini yang pertama kita bisa lakukan secara tunai maupun secara kredit. Jadi kalau secara kredit akan muncul tanggal jatuh temponya kapan itu ya. Barang barang yang ada di faktur itu sudah termasuk PPN atau belum? Kalau misalkan belum ya di sini akan centangnya. Kalau sudah termasuk PPN di sini di P-nya dicentang ya. Karena berubah beda nanti ya. Dan sebagai contoh ini ya. Ini harga harga sudah PPN 185 belum PPN nah 168 udah berubah harga PPN sama harga sebelum PPN ya. Mantap sudah tadi bila kita lakukan penginputan kan jelas. Nah, kita juga bisa merubah mungkin ada diskon atau mungkin harganya naik atau sebagainya yang kita bisa ada di sini. Ada diskon 5%, kita akan merubah gitu ya. Kalau diskonnya dalam bentuk rupiah 182 sudah bisa kita simpan. Nah, harganya nanti ada tambah diskon dan harga yang baru nanti apabila kita simpan dan simpan harga barunya juga ikut berubah termasuk stoknya. Tadi stoknya berapa? Stoknya 2 ya. Kita tambah 12. Kartu kredit ya. Otomatis stoknya menjadi 14 ya karena tambah 12 tadi gitu ya. Nah, kemudian harganya juga berubah. Kita cek di sini ya. Kita refresh dulu. Nah, ini mana tadi? Nah, ini ya, ada perubahan harga. Harga lama 16862, harga baru 16480. Jadi kita tidak perlu lagi pusing-pusing merubah harga apabila sudah melakukan penerimaan, harganya sudah otomatis berubah. Dan ketika stok lamanya, jadi ini stoknya ada stok lama, ada stok baru ya. Ketika stok lamanya nanti habis, dia akan berubah ke harga baru ya. Harga inilah nanti akan digunakan. Nanti sebagai contoh gini ya, untuk penjualan kan harga barunya tadi stok lama kan masih 2, kita input aja di sini 2 ya. Biar nanti stok lamanya habis. 224 ya. Ini harga lama penyimpanan 200. Kemudian karena stok lamanya tadi habis kan tinggal stok yang baru, maka udah harga baru di sini. Nah, ini ya harga baru, ada selisih sedikit ya. Selisihnya kalau di belakang koma cuma berapa digit gitu ya, cuma berapa rupiah gitu. Ini ya, karena selisihnya cuma ini ya lebih murah ini ya, lebih murah maka harganya juga harga jualnya juga lebih murah. Tadi 224 sekian, ini 223 sekian. Sudah otomatis, jadi tidak perlu lagi pusing-pusing merubah harga jualnya juga, karena ini sudah sistem persentase, jadi sudah otomatis ya di kemasannya sistem persentase dengan cara yang grosir 1 atau 2. Nah ini ya otomatis jadi gitu. Kemudian itu juga sudah termasuk ada fitur untuk konsiasi barang-barang yang konsiasi ya.
Dan nanti bisa menginput di sini untuk barang konsumsi, misalkan untuk vakum, aman ya. Jadi jumlahnya berapa yang masuk, misalkan ini ya, 70, 80, 40, simpan aja. Kita lihat di sini bayarannya belum ada yang laku ya, belum ada yang laku, jadi ini masih laku. Jadi kalau misalkan ada yang laku tadi itu Rahman ya, itu Rahman kan laku 10, dapat penjualan ini sebagai contoh aja, bayar konsumsi, tapi ini sini, nah itu ya, jadi ini tadi terjual 10 ya, ini belum terjual, ini belum terjual. Kalau terjual 10 maka total tagihannya sini. Jadi masih ada sisa hutang konsesiasinya yang belum dibayarkan gitu ya. Jadi kemudian ada nggak kita sesuaikan, kalau iya nanti kita tinggal simpan aja. Nah itu ya, kita lihat lagi. Ada daftar konsesiasi, produk-produk apa aja yang dikonsesiasikan di sini kelihatan. Ada laporan, ada keuangan untuk yang paham akuntansi ya, tapi kalau tidak paham akuntansi ini dibiarkan aja. Utang piutang, kalau punya utang, nah ini ada refresh dulu ya. Kalau ada pembayaran, kita lakukan pembayaran sesuai dengan ini ya. Oke, kita refresh dulu. Nah, maka tidak muncul lagi kalau sudah dibayar ya. Kemudian laporan penjualan, pembelian, laporan persediaan, stok habis, stok akan habis, itu ya. Tidak ada, terus diambil terjual. Ini agak lama karena sinyalnya. Ini tergantung sinyal ya di sini ya. Kalau aplikasi online itu tergantung sinyal, kalau sinyalnya bagus, maka loadingnya juga bagus. Kita lawan keuangan aja. Jadi ini misalkan ruginya, nah ini ya. Jadi kita bisa lihat laba ruginya, data laba ruginya di sini. Total penjualannya berapa, gitu ya, sudah kurang-kurangi dengan diskon maupun returnya. Kemudian untuk menghitung harga pokoknya, ya persetujuan awal ditambah pembelian, kemudian dikurangi pembelian akhir, ketemu HPP-nya, laba kotornya, penjualan bersihnya dikurangi harga pokok penjualannya atau HPP, kemudian laba kotor sekian. Kemudian menghitung laba bersihnya, laba kotor dikurangi di operasional. Di operasional apa aja? Nanti kalau misalkan ada di operasional yang lain, kita bisa menambahkan di sini ya. Di sini ada buku kas. Nah, di sini kita punya buat transaksi pengeluaran, itu masukkan pengeluaran. Kan ada biaya yang lain, beli ATK dan lain sebagainya, misalkan beli ATK 100.000 ya, ATK bulan Mei 2022 ya.
sini ada pengeluaran sebesar 100.000. Jadi kita bisa uang tadi. Jadi sini kurang di ATK 100.000 udah muncul otomatis ya. Ketemulah laba bersihnya, ya. Kemudian juga ada laporan neracanya. Kalau yang akuntansi di sini ada laporan neraca. Jadi nanti kita sesuaikan aja antara aktiva dan pasif kewajiban pasifa. Pasifa ada kewajiban dari modal ya, ada utang konsesi berapa, utang dagang berapa gitu ya, utang ya atau utang jangka panjangnya kalau ada, cuma total utangnya, total kewajiban. Kemudian ditambah dengan modal, jadi modalnya udah otomatis ya, ini udah modal modal akhir periode ya. Jadi di akuntansi ada laporan perubahan modal di akhir periode. Nah ini lah modal di akhir periodenya udah otomatis di sini. Kita tidak perlu membubarkan. Cuman di sini tidak seimbang, harus kita sesuaikan lagi di sini nanti. Jadi di sini ada di keuangan ada penyesuaian, nanti kita sesuaikan di sini. Karena nanti untuk persediaan barangnya mungkin kita harus sesuaikan di sini ya. Nah, persediaan barang akhirnya berapa? Nah gitu ya. Nanti mungkin ada perbedaan di persediaan barang akhir yang perlu kita sesuaikan. Tapi kalau misalkan tidak paham, ini tidak perlu dibiarkan aja. Ini untuk yang paham-paham akuntansi aja ya. Kemudian pengaturan, mungkin kita merubah profil ataupun ada master kategori dan satuan masa pelanggaran. Mungkin itu aja untuk pengenalan akuntansi. Pengenalan aplikasi kasir berbasis web ya. Kalau nanti misalkan aplikasi ini bermanfaat, silakan hubungi nomor yang ada di deskripsi. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.